Baik, selamat malam rekan-rekan sedama, Bapak Ibu eh, yang termuliakan Biku Sangga, yang luhur Samanera, yang mulia Atasilani, dan Rama-Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama sekalian. Pertama-tama terimalah salam saya dalam Dhamma, Buddha Nubawena Soti Hotu, dengan kekuatan para Buddha, semoga kesejahteraan ada pada kita semua. Baik rekan-rekan sedama, pada malam hari ini kita akan kembali bersama-sama dalam Dhamma Sakaca Online season kelima, episode 47 dengan materi yang berjudul Kunci Pengembangan Pikiran Baik. Pada kesempatan ini kita bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, Ibu Christine Liu, untuk memulai acara kita pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama membacakan Parita Namakara Patha. Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebelum kita memasuki ke sesi materi, ada baiknya jika kita mengenal lebih dekat dengan narasumber kita pada kesempatan ini. Tentu saja narasumber kita ini bukan orang yang sudah cukup terkenal harusnya, tetapi tidak akan ada salahnya ketika saya memperkenalkannya lebih lanjut. Mungkin ada di antara rekan-rekan sedama yang masih penasaran dengan Ibu Christine Liu. Ibu Christine adalah seorang hipnoterapis klinis yang telah berpraktik sejak tahun 2009. Ibu Christine menyelesaikan kelas sertifikasi hipnoterapi dari Adi W. Gunawan Institute of Mind Technology di Surabaya. Sejak lulus hingga saat ini, Ibu Christine telah berhasil membantu lebih dari 2.000 klien dengan berbagai masalah-masalah perilaku dan emosi. Sejak tahun 2012 hingga saat ini, Ibu Christine aktif menjadi pembicara publik yang mengisi in-house, seminar, dan talk show baik untuk umum, perusahaan swasta, maupun instansi pemerintah. Pada tahun 2015, Ibu Christine menulis sebuah buku berjudul Quantum Slimming dan diikuti dengan membuka kelas pelatihan dengan nama yang sama. Sebuah pelatihan yang dirancang dengan terstruktur, terukur, dan sistematis untuk pemberdayaan pikiran dengan hasil akhir memperoleh tubuh yang sehat dan langsing. Saat ini Ibu Christine mengedukasi masyarakat tentang ilmu teknologi pikiran melalui akun-akun media sosialnya di Facebook, Instagram, dan di YouTube. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, untuk menghemat waktu kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan pemaparan materi daripada Ibu Christine. Selamat malam, Bu Christine. Apa kabar hari ini? Ya, terima kasih Kennedy. Selamat malam. Namo Buddhaya, Soti Hotu semuanya. Namo Buddhaya, Ibu Christine. Ya, bagaimana Ibu Christine hari ini? Sehat-sehat saja ya? Sehat-sehat, terima kasih. Uh, ya, baik, Bu Christine. Untuk menghemat waktu kita yang sebenarnya cukup singkat ini untuk materi Ibu Christine yang luar biasa, kami mempersilahkan Ibu Christine untuk memulai pemaparan materinya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan saya kembali diundang dan berbicara di sini. Mungkin hari ini pemaparan saya singkat ya. Kita akan lebih banyak berdiskusi nanti dengan teman-teman, baik yang hadir di Zoom ini maupun nanti yang hadir di YouTube. Dan kemudian kita akan
saling memberikan informasi, bertukar informasi, cerita, kisah, pengalaman, baik perjalanan kita dalam menjadi siswa Sang Buddha ataupun dalam menjalankan apapun peranan kita dalam kehidupan kita masing-masing. Topik kita hari ini adalah kunci pengembangan pikiran baik. Saya dari sejak diberikan pilihan, beberapa pilihan oleh saudara Teddy atas beberapa topik. Kemudian saya tertarik untuk membahas topik ini, tapi sambil saya juga merenung ya. Satu yang saya renungkan adalah kenapa ya eh, saudara Teddy tertarik dengan topik yang ditawarkan kepada saya ini. Dan saya dari beberapa definisi, saya menentukan satu definisi yang berasal dari Jalan Mulia berunsur delapan, yaitu tentang pemikiran benar. Karena kalau kita bicara soal pikiran baik ini banyak sekali. Kalau saya langsung ke inti, ini akan selesainya cepat sekali uraian saya. Karena sebenarnya kunci pengembangan pikiran baik itu mudah sekali. Yang tidak mudah itu adalah menjalankannya. Kalau kuncinya itu mudah sekali. Namun saya akan mengurai dulu apa sih pikiran baik itu. Kalau mengacu pada Jalan Mulia berunsur delapan ya, tentang pikiran benar. Nah, dalam pemikiran benar atau pengertian benar ini, pemikiran benar ini atau sama sangkapa, ada dua faktor ya, ada dua tujuannya, yaitu satu, pemikiran benar ini adalah untuk melenyapkan pikiran-pikiran baik, pikiran-pikiran jahat. Kemudian yang kedua, mengembangkan pikiran-pikiran yang baik. Nah, apa saja pikiran yang baik ini? Yaitu ada tiga hal. Yang pertama adalah nekama, yaitu melepaskan diri dari kesenangan dunia dan sifat mementingkan diri sendiri yang berlawanan dengan kemelekatan atau sifat mau menang sendiri. Kedua adalah abhyapada, yaitu kebalikan dari piyapada, yaitu abhyapada adalah cinta kasih, itikat baik, ya, kelemah lembutan, dan ini berlawanan dengan kebencian atau itikat jahat atau niat jahat atau kemarahan atau disebut dengan ill will, ya. Yang ketiga itu adalah awihimsa, yaitu tidak kejam atau kasih sayang, yang hal ini berlawanan dengan kekejaman atau kebengisan. Kita bahas dulu adalah nekama, melepaskan diri dari kesenangan dunia. Kok bisa sih? Kesenangan itu harusnya membuahkan kebahagiaan ya, namanya senang. Tapi kenapa malah ini kesenangan dunia? Kesenangan adalah kesenangan. Kebahagiaan adalah kebahagiaan. Mau berasal dari yang duniawi, di duniawi tetap aja itu adalah perasaan yang dicari oleh semua orang. Tapi di sini dikatakan bahwa kesenangan-kesenangan duniawi itu merupakan ketika seseorang membanjiri dirinya terikat pada kesenangan-kesenangan duniawi, justru hal ini bertolak belakang dengan pengembangan pikiran baik. Karena tadi dikatakan bahwa pengembangan pikiran baik itu salah satunya adalah dengan melepaskan diri dari kesenangan. Ini yang saya pahami. Pada saat mungkin Bapak Ibu ya teman-teman yang hadir di sini ketika ikut retret, pasti di dalam retret itu ada diuraikan tentang niwarana, benar ya? Ada kamacanda, ada biapada, tadi juga kita sebutkan abhyapada kalau di sini. Kemudian ada tinamida, ada udaca kukuca, ada wicikica. Kamacanda itu adalah sensual pleasure. Kemudian yang kedua itu adalah biapada, yaitu ill will, ya tadi niat jahat, baik pada diri sendiri ataupun orang lain. Tinamida, kelambanan, kemalasan, atau ngantuk. Dan kemudian yang keempat itu udaca kukuca, restlessness atau kegelisahan. Dan yang kelima itu adalah wicikica atau keraguan-raguan. Ini hal yang saya temukan bahwa, bukan sebenarnya saya temukan, tapi saya belajar dari pengalaman dan sangat terlihat jelas ini pada saat kita meditasi. Namun sehari-hari sebenarnya kita mengalami juga, cuman kita tidak sadar. Jadi dari kelima niwarana ini, ternyata yang menjadi sebab itu dua, kama canda dan biapada, dan kemudian tiga lainnya itu adalah akibatnya. Jadi kama canda,
Ketika sensual pleasure ini tidak dikelola, tidak dibatasi, ya, maka yang terjadi berikutnya adalah bisa jadi hal ini memunculkan kebencian-kebencian yang sangat besar. Karena apa? Karena keinginannya tidak pernah atau tidak dapat dipenuhi dengan segera, maka muncul biapada atau kebencian. Nah, ini dapat kita temui sehari-hari sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah buku namanya Dopamination. Ini buku yang sangat bagus tentang penjelasannya, akan tetapi ternyata solusinya juga bukan sesuatu yang asing bagi kita yang di Buddhis ini. Di Dopamination ini disebutkan bahwa ternyata, ya, salah satu bagian dari buku ini menjelaskan bahwa ternyata bagian otak manusia yang memproses pain dan pleasure itu adalah bagian otak yang sama. Jadi, seketika seseorang mengalami pleasure, maka otak secara otomatis akan mencoba menyeimbangkannya dengan memunculkan perasaan pain atau perasaan yang sebaliknya. Contoh, kita ambil saja satu hal yang banyak dinikmati oleh orang, ya. Ini yang saya temukan pada klien-klien saya, terutama anak muda, tapi orang tua juga ada, yaitu mereka menikmati tayangan-tayangan atau video-video pornografi. Nah, pornografi ini dengan segera merangsang atau memberikan kenikmatan indria pada mereka, memberikan kesenangan. Nah, akan tetapi karena tadi prinsip bahwa pleasure and pain itu dikelola di bagian otak yang sama, ketika seseorang ini menikmati hal tersebut, sesegera itu juga si otak tadi menghasilkan pain. Itu dengan cara apa? Memunculkan rasa bersalah, berdosa, tidak bersih, kotor, dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah upaya dari otak untuk menyeimbangkan sensual pleasure atau pleasure yang berlebihan tadi, yang membanjiri si diri individu tadi. Oke. Sehingga tidak heran di Buddha sendiri, di ajaran Buddha sendiri dikatakan bahwa apabila kesenangan duniawi ini tidak terkendalikan, maka dia akan dapat menyebabkan penderitaan. Di sini dikatakan penderitaan karena apa? Karena melekati, karena menginginkan terus-menerus. Melekati ini akan membuat si individu lupa bahwa kenyataan yang ada. Bahwa apa? Bahwa pertama, segala sesuatu di dunia ini tidaklah kekal. Yang kedua adalah bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah sebenarnya bukan aku, gitu. Dan kemudian yang ketiga ini bahwa adanya duka. Karena orang yang tadi membanjiri dia dengan sensual pressure, dia melekat, dia menginginkan lagi, lagi, dan lagi. Karena sebenarnya pada saat yang sama, hampir bersamaan tersebut juga, otaknya menghasilkan senyawa kimia tertentu yang menimbulkan pain di dalam dirinya. Jadi ini yang kita harus pahami dengan baik. Maka kalau kita mau mengembangkan pikiran-pikiran baik, suka tidak suka kita harus memahami dulu pikiran-pikiran jahat apa saja yang ada sehingga kita mudah untuk menghindarinya. Oke, tadi itu nekama. Jadi dari kelima niwarana ini ada hal yang kita harus ketahui bahwa tadi kama canda dan biapada ini harus benar-benar dikendalikan supaya tidak menghasilkan tiga hal ini lagi. Ya, ketika seseorang terus-menerus, mungkin saya harus cerita dulu supaya teman-teman paham ya. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2 atau 3 bulan yang lalu, saya ada seorang klien, kemudian anak muda usia 20-an, belum sampai 30, kemudian datang ke saya dan mengatakan pada saya, Ibu, saya kepengen jadi orang kaya, katanya begitu. Saya bilang, oh ya saya juga gitu ya. Siapa yang nggak mau jadi orang kaya? Tapi saya males Bu, katanya gitu. Ya, nggak bisa dong ya, nggak bisa dong kalau kita mau memperoleh harta yang berlimpah-limpah, tapi males gitu. Saya tanya, oke, malesnya itu seperti apa? Jadi saya tahu nih apa yang harus saya lakukan. Saya tahu nih to-do list-nya. Saya tahu nih bagaimana cara membuat saya menjadi seorang hartawan. Tapi saya nggak mau melakukannya, Bu. Ketika saya mau melakukannya, saya merasa males. Saya merasa saya kehilangan energi. Saya merasa saya kehilangan motivasi gitu. Nanti kalau saya sudah tidur seharian, saya menyesal dan kemudian saya baru merasa termotivasi. Saya ingin besok pagi nih, saya mau mulai lagi. Tapi besok paginya saya lemes lagi, Bu. Nggak bertenaga lagi. Terus saya katakan kepadanya, oke, sekarang jawab pertanyaan saya dengan jujur.
dalam satu hari, berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk scrolling ya atau dengan handphone? Bukan untuk berinteraksi, bukan untuk berbisnis, tapi hanya scrolling sosial media, menikmati tayangan-tayangan, konten-konten, short video. Sekarang kan video mulai makin lama makin pendek ya. Dari mulai yang dulu berjam-jam, dipotong jadi beberapa puluh menit, dipotong lagi menjadi 4 sampai 7 menit. Sekarang lebih parah lagi, video-video itu hanya 1 sampai 2 detik saja. Ya, untuk apa? Katanya supaya replay berulang-ulang sehingga algoritmanya bagus, seolah-olah banyak orang yang nonton, dan kemudian videonya itu lebih banyak menjangkau orang, katanya begitu. Kata yang marketing, digital marketing ya, supaya seperti itu. Jadi makanya video sekarang itu dibuat makin hari makin pendek. Yang tidak disadari adalah bahwa dengan video yang pendek tersebut, maka orang yang menontonnya itu pikirannya semakin cepat. Semakin cepat pikiran, semakin mudah untuk gelisah. Ya, semakin menginginkan lagi dia. Oh, ini video ini sudah habis. Mana lagi video berikutnya? Mana lagi video berikutnya? Nah, semakin banyak yang dia inginkan, apabila hal yang tidak tersebut tidak tercapai, dia akan mudah marah. Ketika sudah dua hal ini terjadi, ya, dia ingin mencari kenikmatan terus-menerus, dia menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan, maka pikiran itu menjadi lamban, menjadi mudah cepat capek. Ketika pikiran itu harus digunakan memikirkan hal-hal yang baik, pikiran itu sudah kehilangan energi atau kehabisan energi. Jadi sehingga yang ada adalah muncul kelambanan, ngantuk, dan malas. Kalau sudah malas, ya pikiran itu nanti kalau sudah rajin, sudah malasnya hilang, karena malas juga itu mengalami hukum pemudaran ya. Nanti kalau dia sudah malas, dia merasa menyesal, dia pada lagi ya. Kemudian mungkin, oke, aku mau semangat. Begitu semangat yang terjadi apa? Pikirannya malah restless, nggak bisa fokus. Karena apa? Tadi sudah terbiasa menonton tayangan-tayangan yang pendek sehingga pikirannya tidak bisa berpikir panjang atau fokus pada satu objek dalam kurun waktu tertentu. Dan setelah itu muncul keraguan-raguan. Sebenarnya aku bisa sukses nggak sih? Aku mampu nggak sih? Aku orangnya bisa nggak sih? Aku pintar nggak sih? Dan muncul hal-hal seperti itu. Oke. Nah, mengapa saya tanya demikian? Karena saya tahu orang-orang yang merangsang pikirannya, merangsang indrianya, ya, secara berlebih-lebihan, maka akan mengalami lima niwarana ini akan menyerang dia dan ya tadi akan membuatnya menjadi tidak berdaya, tidak mampu, malas, lamban. Itu sebenarnya hanya salah satunya saja, tapi kelima hal ini sebenarnya sudah terjadi dalam dirinya. Jadi, inilah kenapa ya tidak heran bahwa dikatakan untuk membangun pikiran-pikiran yang baik, salah satunya adalah dengan melepaskan diri dari kesenangan dunia atau kesenangan indrawi dalam hal ini. Oke. Maka Anda kalau mau fokusnya panjang, ya suka nggak suka harus membatasi waktu untuk scrolling di internet. Kecuali memang hal-hal tersebut memang ada manfaatnya bagi Anda, ya memberikan manfaat baik bagi Anda. Tapi kalau tidak, Anda harus menggantinya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Lalu apa saran saya pada orang ini? Bisa nggak dia disuruh meditasi? Masih belum bisa, karena begitu dia meditasi, pikirannya itu akan lompat sana, lompat sini, dan dia akan menderita sekali. Maka saya ajarin dia untuk memperlamban pikirannya. Dengan cara apa? Sesimpel membaca buku. Saya bilang, pada saat membaca buku, pasti satu halaman saja kamu nggak akan mampu fokus. Karena apa? Fokusnya sudah terlalu terlatih untuk yang pendek-pendek. Tapi nggak apa-apa, membacalah. Supaya seru, maka mencobalah untuk mengingat apa yang dibaca tadi. Satu halaman juga nggak apa-apa. Dan menuliskan kembali sejauh apa yang diingat. Itu ya. Jadi dengan demikian dia akan belajar berproses berpikir atau melambatkan cara berpikirnya atau melambatkan pikirannya bekerja. Dengan demikian nantinya ketika dia bermeditasi, dia akan mudah lebih tenang dibandingkan kalau sekarang ini tiba-tiba dia disuruh memejamkan mata, pikirannya pasti akan lompat sana, lompat sini dan dia akan menderita sekali. Ini semua butuh upaya yang besar. Kenapa? Bayangkan ya, dari yang tadinya nonton video pendek merasa senang, sekarang harus membaca buku yang pasti seseru apapun bukunya, pasti akan terasa membosankan baginya. Gitu ya, karena ketidakmampuannya sudah memegang
objek ya dalam jangka panjang. Itu apa? Padahal itu cuma membaca buku loh, belum lagi disuruh meditasi. Itu satu hal. Kemudian ya tadi berikutnya adalah abhyapada. Di sini sendiri dikatakan kan, oh kalau orang yang sudah melepaskan diri dari kesenangan dunia, maka hal yang terjadi padanya berikutnya adalah muncul abhyapada, yaitu cinta kasih itikat baik. Nah, mudah bagi seseorang untuk berpikir yang positif. Kita masih belum bercerita nih ya, ketika dia scrolling itu konten apa yang dia tonton. Jangan-jangan konten-konten yang merugikan, konten-konten yang negatif, konten-konten yang isinya adalah apa? Konten-konten yang isinya adalah misalnya kriminal, kecelakaan, ya, perselingkuhan, pokoknya semua masalah-masalah duniawi. Otomatis suka tidak suka, dia akan menjadi lebih takut dalam kehidupan ini, menghadapi kehidupan ini. Oke. Nah, yang berikutnya ini adalah awihimsa. Ketika seseorang pikirannya sudah penuh dengan cinta kasih, dia pasti lebih punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang baik, ya, melakukan hal-hal yang baik. Ini tadi gambaran sekilas tentang pikiran-pikiran yang baik yang bisa kita lakukan. Sekarang kita harus mengenali juga nih pikiran jahat supaya berimbang. Kalau kita bicara pikiran jahat, mungkin kita harus memulai dulu dengan memahami kilesa atau kotoran batin. Saya mendapatkan definisi ini dari Pak Adi Wegunawan, yang Pak Adi Wegunawan mendapatkannya dari Romo Slamet Rojali, yang sudah diterjemahkan dengan bahasa yang kita bisa pahami. Selama ini kalau kita bilang kita dipaparkan tentang kilesa, yang kita tahu adalah apa itu kilesa? Oh, kilesa itu adalah loba dosa moha, betul nggak? Tapi definisinya apa sih? Nah, saya bacakan ya. Kilesa atau kotoran batin adalah segala bentuk dorongan atau kecenderungan bisa yang disebabkan oleh emosi, memori, persepsi, pemahaman, pandangan, atau keyakinan salah yang berakar pada ketamakan, kebencian, dan ketidaktahuan. Jadi, loba dosa mohanya ini di sini. Oke, mengakibatkan batin seseorang bergerak ke arah negatif atau menjadi semakin negatif atau menghalangi yang positif muncul atau mengurangi kekuatan positif. Ini mengarah kepada daya upaya benar nantinya ya. Jadi kilesa ini dapat menggagalkan atau dapat membatalkan, mengecilkan, menghambat munculnya daya upaya benar. Oke. Nah, berikutnya kita harus memahami dari sisi ilmu pikiran. Kalau saya yakin manusia begitu lahir itu nggak ada niat jahatnya, nggak ada pikiran jahatnya. Seorang bayi itu lahir polos sekali, dia nggak tahu apa-apa. Yang dia tahu itu adalah lapar nangis, ya haus nangis, capek nangis, panas nangis, ya kemudian nanti kalau popoknya basah nangis, hanya itu, nggak ada yang lainnya. Tapi si bayi ini tidak tahu bagaimana cara berpikir jahat atau punya pikiran yang buruk. Dari mana pikiran buruk ini muncul sebenarnya? Kalau dilihat dari ilmu pikiran, banyak sekali orang-orang yang datang, klien-klien datang ke saya dengan permasalahan. Bu, saya ini banyak sekali pikiran-pikiran negatif saya. Saya ini sering sekali berpikir negatif dan hal ini membuat saya menderita. Tadi sambil menunggu, ya menunggu acara ini dimulai, saya mendengar lirik lagunya, salah satu lirik lagunya, oh ya berpikir negatif itu menimbulkan penderitaan, pikiran baik itu menimbulkan kebahagiaan. Ya. Nah, kalau ditilik dari ilmu pikiran, sebenarnya orang-orang yang berpikir buruk itu ada penyebabnya. Orang-orang yang dapat berpikir baik itu juga ada penyebabnya. Oke. Jadi segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Apa sebab orang yang bisa berpikir negatif? Yang kami temukan dalam praktek kami dari dalam ruang praktek adalah adanya memori traumatik atau orang ini pernah mengalami sebuah pengalaman traumatik yang pengalaman traumatik ini tersimpan di dalam pikiran bawah sadarnya dalam bentuk memori yang traumatik. Kabar buruknya adalah bahwa memori traumatik ini punya sifatnya sendiri. Ya, sifat dari memori traumatik ini adalah dia tidak tunduk pada proses pemudaran seperti yang terjadi pada memori normal pada umumnya.
Jadi memori traumatik ini terus aktif dan rasanya begitu segar dalam ingatan, seolah-olah itu baru terjadi. Individu dengan yang memiliki memori traumatik itu tidak dapat mengendalikan atau tidak tahu kapan memori ini akan muncul kembali. Ya. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengalami suatu masalah, musibah dalam hidupnya, kemudian mengatakan biarlah waktu yang menyembuhkan, hati-hati. Waktu tidak dapat menyembuhkan. Tetapi apa yang kita lakukan di dalam waktu tersebut, menjalani waktu tersebut, apa proses apa yang kita jalani, itulah yang dapat menyembuhkan kita. Tapi kalau kita hanya mengandalkan waktu dapat menyembuhkan, tidak. Mungkin memori traumatik ini sesekali tenggelam, tapi itu tidak sembuh. Itu ada di dalam, terus-menerus membakar si individu dari dalam, yang nantinya si memori traumatik ini dapat muncul dalam dua cara, atau ada dua skenario nih. Yang pertama adalah individu itu mengalami flashback atau tiba-tiba teringat pada kejadian atau elemen kejadian masa lalu. Ya, elemen masa lalu itu nggak melulu dia ingat berupa kejadiannya, tapi sekedar misalnya ada tanda, misalnya eh, kejadian traumatik itu terjadi di lampu merah. Mungkin yang teringat pada dia yang muncul dalam memorinya saat itu tidaklah kejadian secara keseluruhan, tapi hanya gambaran lampu merah. Itu saja sudah bisa mengingatkan dia atau membuat si individu muncul kembali perasaan atau emosi yang sama intensnya atau lebih tinggi lagi, ya, yang terangkat karena si individu mengalami flashback, ya, atau tiba-tiba teringat baik pada keseluruhan kejadian ataupun hanya ke elemen kejadian tersebut. Dan kemudian setelah beberapa saat bentuk pikiran ini hilang, tapi meskipun bentuk pikiran ini hilang atau memori traumatik ini hilang dalam tanda kutip, artinya dia berlalu ya, tetapi si memori traumatik yang tadi sempat membangkitkan emosi negatif yang melekat pada memori ini, itu juga meninggalkan residu ke si individu, baik residu secara fisik maupun residu secara psikis. Oke, kalau ini terus-menerus terjadi dan residu ini terjadi pada fisik, maka si individu ini dapat sakit. Tapi kalau misalnya residu ini terjadi pada mentalnya, ada pada psikisnya, maka psikisnya ini akan menjadi sakit. Oke, maka nggak heran kalau tiba-tiba seseorang tuh bisa berubah. Bukan karena tidak ada sebabnya, ada sebabnya. Ya. Nah, ini tadi tentang pikiran-pikiran yang buruk itu penyebab dari pikiran-pikiran yang buruk. Yang kedua, tadi yang pertama itu muncul dalam bentuk flashback ya. Yang kedua, si individu bisa saja tidak lagi mengingat apapun pada kejadian masa lalu. Dia menganggap bahwa dia sudah move on. Karena aku nggak terpikirkan lagi kok. Aku juga nggak bisa mengingat kejadian itu. Tunggu dulu. Ternyata meskipun si individu tidak lagi bisa mengingat kejadian tersebut, tetapi yang muncul adalah perasaan tidak nyaman yang tidak diketahui sumber atau penyebabnya. Dia sering merasa nggak nyaman, dia merasa nggak enak. Aku nggak tahu kenapa bangun pagi itu udah pikiranku udah kacau, perasaanku nggak nyaman, tapi aku nggak tahu nih penyebabnya apa ya. Yang tidak dia pahami adalah bahwa ada memori traumatik yang tersimpan di pikiran bawah sadarnya yang tidak lagi muncul dalam bentuk warna dan gambar, akan tetapi muncul dalam bentuk perasaan, baik di fisik maupun perasaan di hatinya. Ya, jadi hati-hati ketika kita mengalami sebuah kejadian yang kalau tidak dimaknai dengan baik, ya, tidak diproses dengan baik, maka ini akan menjadi benih atau penyebab bagi kita untuk berpikir buruk, ya, berpikir jahat, berpikir yang tidak menyenangkan di masa yang akan datang. Tinggal tunggu waktu saja. Maka adalah penting bagi kita setiap apapun yang terjadi, kita memberikannya makna yang positif atau berpikir positif. Tapi bagaimana ya caranya ya? Nah, ternyata berpikir positif atau menimbulkan pikiran-pikiran baik ini ada dua. Yang pertama adalah dengan melakukan membiasakan, ya, membiasakan berpikir baik. Tapi ini sulit sekali. Kenapa? Karena kita selalu melawan pikiran-pikiran yang baik ini, yang pikiran-pikiran buruk yang sudah ada. Jadi kita terus-menerus berperang dan akhirnya capek. Kalau udah capek ya udah tinggal mana yang capek. Ya kalau sudah capek pasti yang menang itu adalah pikiran-pikiran yang buruk. Oke. Yang kedua adalah dengan menenangkan diri.
Jadi ketika pikiran kita tenang, pikiran yang tenang itu berasosiasi dengan pikiran-pikiran yang baik. Pikiran yang tenang itu berasosiasi dengan pikiran-pikiran yang bijaksana. Maka tidak heran orang-orang yang melakukan retret, yang kemudian dia mengalami ketenangan, akan muncul niat baik dalam dirinya secara otomatis. Akan muncul, oh nanti setelah retret ini retret sangat bagus sekali. Nanti sepulang dari sini saya akan membicarakannya, saya akan beritahu saudara saya, akan mengajak saudara teman saya akan bercerita. Oh, saya memperoleh ketenangan. Dengan ketenangan ini muncul pikiran-pikiran baik, mau berdana, mau berbuat baik, mau ini, mau itu. Itu akan muncul secara otomatis. Oke. Jadi maka orang-orang yang berpikir buruk pasti pikirannya berasosiasi dengan pikiran yang kacau. Tidak ada orang yang pikirannya yang kacau dan lalu muncul pikiran yang baik. Tidak. Pikiran yang kacau itu selalu berasosiasi dengan pikiran-pikiran yang buruk. Melatih ketenangan ini bagaimana? Banyak sekali caranya. Banyak sekali caranya. Beberapa waktu yang lalu, saya punya klien harus ditangani atau harus dilayani secara online. Saya mengatakan tidak bisa dilakukan terapi secara online, tapi kalau untuk konseling saja bisa. Katanya, oke, nggak apa-apa, karena saya butuh banget untuk berbicara dengan seseorang. Dan kemudian saya berbicara, ngobrol ya, melakukan konseling, memberikan layanan konseling pada klien. Karena dia tinggal di luar negeri. Kemudian dia menyampaikan apa yang terjadi dalam hidup dia, sehari-hari dia, bagaimana kondisi di kantor, bagaimana kondisi lingkungan dia saat itu, ya. Dan kemudian dan hal itu membuatnya tidak bisa tidur. Wah, makin parah lagi. Seseorang kalau nggak bisa tidur, pikirannya pasti mudah capek, ya. Kalau udah mudah capek, mudah cranky. Kalau sudah cranky, maka pikirannya itu yang muncul pasti pikiran-pikiran yang negatif. Lalu saya katakan kepadanya, bermeditasi, ya saya pernah ikut retreat, tapi saya nggak bisa bermeditasi. Pikiran saya kacau. Saya tanya sama dia, oke, dalam pikiran yang kacau itu sebenarnya apa sih? Ayo kita bedah. Apakah pernah di dalam pikiranmu yang kacau tersebut muncul kemarahan? Ya, katanya. Saat muncul pikiran kemarahan, apa yang kamu lakukan? Ya, saya kembali ke napas saya memperhatikan napas masuk, napas keluar. Saya bilang, nggak, kalau itu yang dilakukan pasti nggak bisa. Benar kan? Semakin berusaha untuk melihat atau fokus pada napas masuk, napas keluar, maka semakin kacau pikirannya. Semakinlah pikirannya itu semakin gundah dan kemudian malah pergi ke tempat yang buruk. Benar kan? Saya bilang itu. Iya. Karena untuk semua bentuk pikiran-pikiran kemarahan, kebencian, yang harus diatasi itu tidak bisa diatasi dengan berkonsentrasi pada satu objek, terutama objek-objek yang sangat halus. Tetapi saat pikiran itu muncul, Anda harus mengubah meditasi Anda yang tadi objeknya adalah objek napas, maka mulailah mengubah ke meditasi cinta kasih. Karena kemarahan itu hanya bisa diatasi dengan cinta kasih. Dia bilang, tapi nggak bisa Bu, makin nggak bisa. Kan saya tuh muncul kemarahan pada si A. Masa saya disuruh mendoakan si A supaya dia bahagia? Ya nggak bisa lah Bu, gitu. Ya, saya tahu. Yang Anda doakan nggak si A. Dalam meditasi cinta kasih yang tidak Anda doakan tuh bukanlah si A. Anda nggak akan mampu. Cinta kasih Anda belum kuat. Nggak akan mampu Anda bisa memberikan cinta kasih pada si A, karena saat itu Anda muncul kemarahan dalam diri Anda tentang si A. Yang bisa Anda lakukan adalah memberi cinta kasih pada diri Anda sendiri. Caranya bagaimana? Ya, saya jawab, caranya mudah sekali. Pada saat kamu marah, ya pada saat Anda marah, Anda amati apa yang terjadi pada diri Anda. Secara pikiran, apa yang terjadi pada pikiran? Wah, pikiran saya kacau, melompat sana sini, penuh dengan skenario-skenario yang buruk. Oke, Anda menderita atau senang karenanya? Menderita. Maka doakanlah diri Anda. Semoga pikiran saya segera tenang. Oke, itu secara pikiran. Lalu secara perasaan bagaimana? Wah, perasaan saya kalut. Ya, perasaan saya menggebu-gebu, menderu-deru kayak ombak yang lagi ngamuk. Maka doakanlah diri Anda, semoga diriku tenang. Perasaanku yang menderu-deru ini seperti gelombang laut, seperti badai ini segera tenang.
Lalu kalau muncul dalam pikiran Anda tersebut adalah gambaran gemuruh badai di dalam perasaan Anda, pelan-pelan dalam pikiran Anda, badai ini menjadi tenang. Seiring dengan gambaran badai yang tenang yang muncul dalam pikiran Anda ini, perasaan Anda juga pasti ikut tenang. Lalu secara fisik bagaimana? Wah, dada saya rasanya sesak sekali karena penuh, ya penuh dengan omongan-omongan negatif, penuh dengan pikiran-pikiran negatif. Dada saya jadinya sesak sekali. Maka doakanlah diri Anda, semoga dada saya menjadi lapang, dada saya menjadi nyaman. Kalau saat itu dalam pikiran Anda muncul gambaran-gambaran dada Anda sesak. Sesak oleh apa nih? Kerikil kah? Pasir kah? Balon kah? Bola kah? Apakah? Maka dalam pikiran Anda, bayangkanlah seolah-olah yang membuat dada Anda sesak ini keluar satu persatu objek tersebut sampai dada Anda menjadi lapang, lega kembali. Setelah itu kembali memeriksa pikiran Anda. Oh ya, pikiran saya sudah lebih tenang. Periksa perasaan Anda. Oh ya, perasaan saya lebih tenang. Periksa tubuh fisik Anda. Oh ya, dada saya menjadi lebih lapang. Setelah Anda menyadari semua kebaikan-kebaikan yang terjadi pada diri Anda, apa rasanya? Wah, saya merasa lebih tenang. Saya merasa lebih bahagia. Apakah Anda merasa bahwa Anda telah melakukan hal yang baik untuk diri Anda? Ya, saya telah merasa saya menyelamatkan diri saya dari gemuruh badai tadi, badai kemarahan tadi. Apakah Anda merasa bahagia? Ya. Setelah Anda merasakan bahagia ini, apakah bisa Anda memberikan kebahagiaan kepada orang yang tadi Anda benci, yang muncul dan menyebabkan kemarahan ini muncul? Dia bilang, bisa sih, karena sekarang apapun yang dia lakukan tuh tidak lagi penting bagi saya. Ya, sekarang ini Anda sudah sadar. Kedamaian Anda, kewarasan Anda, kebahagiaan Anda adalah yang terpenting bagi Anda. Tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya. Tidak ada orang lain yang bisa mengacaukannya tanpa seizin dari Anda. Dengan demikian, kebijaksanaan Anda sudah bertambah dan bertumbuh. Setelah tenang, Anda bayangkan si A tadi, perasaan Anda bagaimana? Wah, saya sudah nggak apa-apa tuh dengan dia. Oke, setelah itu kembalilah pada objek utama Anda, yaitu napas. Ya, mau napas masuk dan keluar, kembung dan kempis ya perut, terserah. Kembalilah ke objek utama Anda. Ya. Jadi kadang-kadang orang melatih ketenangan pikiran itu maunya hanya memegang satu objek tanpa melihat apa yang sedang terjadi dalam pikirannya. Ini yang membuat seseorang tuh akhirnya menyerah. Udahlah saya nggak mau meditasi, susah. Pikiran saya kemana-mana, pikiran saya penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian. Kalau Anda tidak dalam mengatasinya, dalam proses meditasi itu Anda tidak mengatasi pikiran kemarahan Anda, selesai Anda bermeditasi, maka kemarahan ini menjadi mental legacy Anda. Seharian itu setelah selesai meditasi, Anda akan menjadi lebih gampang marah-marah. Maka nggak heran ada beberapa orang pemeditasi bercerita pada saya, kenapa ya setelah saya bermeditasi saya makin marah, saya makin pemarah. Keluarga saya mengatakan bahwa saya ini makin sering marahnya. Lalu saya tanya, saat meditasi kemarahan ini sering muncul nggak? Sering. Apa yang kamu lakukan? Ya saya kembali aja ke objek saya, napas saya. Nggak bisa saya katakan. Kemarahan itu harus diatasi. Dan hanya satu yang bisa menyiram api kemarahan ini adalah api cinta kasih. Nggak ada yang lain, saya katakan. Coba deh sekarang ubah cara meditasinya seperti itu. Pasti kamu akan jadi orang yang lebih sabar, toleransinya meningkat. Ya. Jadi makanya ini ada hal yang harus dilakukan dengan benar. Kecuali pikiran Anda mengembara ke masa depan, ke masa lalu. Nah, kalau itu, maka si pikiran ini harus ditautkan ke momen saat ini. Kalau kita berlatih ke momen saat ini, ya, hanya mengandalkan latihan yang 1 jam sehari dalam bermeditasi, rasanya sedikit sekali ya, tidak mungkin kita memiliki kekuatan konsentrasi. Yang terbaik adalah sebisa mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita, kita juga melatih present moment. Saya suka sekali dengan ajaran yang sederhana dari Yang Mulia Bante Utamo. Kalau mau melatih mindfulness atau present moment itu gampang.
Sering-sering saja bertanya, saat ini sebenarnya saya sedang apa? Ketika Anda sadar Anda sedang apa, maka itulah kita hidup di present moment. Kalau nggak bisa juga bagaimana? Coba deh memperlambat body action Anda saat itu. Pasti Anda lebih bisa hidup dengan present moment. Ya, makanya ada beberapa teknik meditasi, aktivitas fisik itu dilakukan selambat mungkin. Sebenarnya untuk apa? Untuk membangun atau menjaga konsentrasinya tetap di present moment. Itu dulu tuh goal utamanya. Sebelum nanti si pikiran ini menjadi mahir untuk melihat apa yang terjadi, mencacah ya step demi step dari fisiknya. Tapi yang utamanya adalah membuat si pikiran ini lebih aware. Bayangkan kalau Anda diminta untuk mengangkat sebuah mangkok yang isinya airnya penuh dan Anda penuh dengan perhatian. Anda harus dengan penuh perhatian itu Anda akan membawa si mangkok penuh dengan air ini pelan-pelan. Karena memang untuk penuh perhatian itu perlu dilakukan pelan-pelan. Kalau dengan cepat-cepat biasanya banyak yang di skip. Ya. Nah, pelatihan-pelatihan seperti ini nanti secara otomatis dapat menimbulkan rasa tenang. Kalau sudah rasa tenang, pikiran positif itu nggak usah ditumbuhkan. Dia akan otomatis. Sudah rumusannya pikiran tenang itu berasosiasi dengan pikiran-pikiran baik, pikiran-pikiran yang positif. Dan pikiran yang tidak tenang itu berasosiasi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Ya. Namun semua ini harus dibungkus dengan apa? Praktek ini harus dibungkus dengan yang namanya kesabaran. Maka tidak heran Sang Buddha mengatakan bahwa kesabaran adalah pertapaan yang paling tinggi. Karena tanpa kesabaran, tanpa konsistensi, keuletan, endurance, tidak akan mungkin bagi kita untuk mahir melatih batin kita. Nah, jadi kalau dibilang kuncinya apa? Kuncinya adalah satu, ya, melakukan pembiasaan, kedua adalah pikiran yang tenang. Tadi menenangkan pikiran itu dengan cara meditasi. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang sudah tidak mampu melatih pikirannya untuk tenang melalui proses meditasi, maka dianjurkanlah untuk mencari bantuan profesional. Karena apa? Karena mungkin penyebab dari pikiran-pikiran negatifnya tadi itu adalah memori traumatik seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk hal itu dia membutuhkan bantuan profesional untuk menemukan memori traumatiknya, lalu oleh bantuan profesional ini juga memori traumatik tersebut diatasi atau dinetralisir. Yang lebih tepatnya adalah yang dinetralisir adalah emosi yang terkandung pada memori traumatik. Sehingga begitu emosi negatif ini sudah dinetralisir, yang terjadi adalah si memori ini menjadi memori normal, tidak lagi menjadi memori traumatik. Jadi dia disebut memori traumatik karena dia melekat atau dilekati oleh emosi yang negatif. Tapi begitu emosi negatifnya dicabut, yang terjadi adalah memori traumatik ini berubah menjadi memori yang normal. Memori normal itu dia bersifat lentur, ya. Dia bersifat adaptif, dapat diubah. Tapi memori traumatik itu nggak bisa diubah. Contohnya, ada nggak teman yang takut kecoa? Ya, kenapa? Karena dia punya memori yang traumatik tentang kecoa. Percuma kita kasih tahu, itu kan kecoa, kamu lo lebih gede dari kecoa. Itu kecoa kalau kamu sapu keluar, dia juga akan keluar gitu. Dia juga akan pergi menjauh gitu. Ngapain takut gitu? Kalau memang kamu nggak suka, disapu aja. Kita Buddhis ya, kita panati patawera manisika padang sama diami nggak boleh disaranin diinjek ya. Sapu aja keluar, udah gitu. Kalau memang nggak mau ditangkap gitu. Kamu punya alat, kamu bisa menggunakan alat. Tapi untuk orang yang fobia kecoa, nasihat itu tidak berlangsung. Kenapa? Karena ada memori traumatik di dalam dirinya. Dulu ternyata waktu kecil, saat dia nggak ngerti apa-apa, dia diserang oleh kecoa. Saat itu dia kecil, nggak bisa membela diri. Dan karena itu adalah memori traumatik, seperti yang saya sampaikan tadi, memori traumatik ini punya karakter spesial, bahwa dia tidak tunduk pada hukum pemudaran, yang ada adalah malah dia menjadi sebuah seolah-olah event itu segar. Jadi ketika dia melihat kecoa, sebenarnya di dalam pikirannya yang berhadapan dengan kecoa bukanlah dirinya yang dewasa, tapi dirinya yang anak-anak.
Sehingga makanya memori traumatik ini membuat si individu tuh mengalami fiksasi. Fiksasi itu secara mental. Fisiknya bisa bertumbuh, tapi mentalnya masih tetap mental anak-anak yang tidak bisa membela diri, hanya berhadapan dengan seekor kecoa. Oke? Mentalnya itu mengalami fiksasi. Itulah karakter memori traumatik. Kalau sudah seperti itu nggak bisa dengan ketenangan saja, berpraktek ketenangan. Tapi ketenangan itu didapatkan melalui tadi, memproses si memori traumatik tadi, dan sehingga mengubahnya menjadi memori normal. Kalau sudah berubah menjadi memori normal, maka yang terjadi adalah dia melihat kecoa itu jadi biasa aja. Karena memori traumatik tadi sudah normal, jadi dia melihat kecoa itu tadi juga menjadi normal. Ini saja yang bisa saya sampaikan untuk topik hari ini, karena memang tidak banyak juga, dan kalau ditanya kunci pengembangan pikiran baik ya cuma dua itu saja ya, tidak ada yang lain, tidak ada yang spesial. Hanya yang spesial adalah bagaimana kita mempraktikkannya dalam sehari-hari. Jadi kalau bisa saya simpulkan malam hari ini apa yang bisa kita dapat? Yang pertama, pikiran yang baik itu dimunculkan dari mengendalikan diri untuk menikmati kesenangan-kesenangan duniawi, yang secara otomatis juga dia akan bisa memunculkan pikiran-pikiran cinta kasih, yang pikiran penuh dengan cinta kasih ini juga akan mendorong si individu untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang sejalan dengan kasih sayang, memiliki nilai-nilai kasih sayang. Oke? Demikian, Saudara Kennedy, saya kembalikan kepada Saudara Kennedy untuk mungkin dilanjutkan pada sesi tanya jawab ya. Ya, baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah dibawakan oleh Ibu Christine. Sungguh luar biasa sekali materinya, Bu, walaupun sederhana, contoh-contoh kasus sangat beragam. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan sedama yang ingin bertanya kepada Ibu Christine secara langsung, kami mempersilahkan untuk eh, raise hand, dan jika ada rekan-rekan sedama yang mau mengetik pertanyaannya, silahkan ketikkan di kolom chat. Nanti kami akan membacakan pertanyaan tersebut. Nah, sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab yang akan ditanyakan oleh partisipan, Bu, mungkin saya ingin mengawali dengan pertanyaan dari saya. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa Ibu berapa kali menghadapi masalah-masalah traumatik, masalah-masalah pikiran dari orang-orang. Nah, ini kan orang-orangnya, mereka kan menyerahkan diri sendiri, Bu. Artinya mereka mau sembuh, mereka mau lebih baik dari biasanya. Nah, bagaimana jika kita menghadapi keluarga kita sendiri yang punya masalah seperti itu, tetapi mereka merasa bahwa mereka itu tidak bermasalah? Nah, jika diajak meditasi, mereka menolak. Jika diajak ke profesional, lebih-lebih lagi, mereka mengatakan bahwa kamu mengatakan bahwa saya ini bermasalah mental gitu. Jadi mereka tidak mau untuk ini. Nah, kira-kira ada cara apa, Bu, sehingga kita bisa mencoba untuk membujuk mereka, mengajak mereka untuk menjadi lebih baik? Mungkin kira-kira ada petunjuk. Ada satu rahasia yang tidak mungkin tidak banyak orang tahu ya, bahwa kita bisa mempengaruhi orang itu tidak hanya dengan ucapan, tapi kita juga bisa mempengaruhi orang itu dari tingkah laku kita. Dan kita juga bisa mempengaruhi orang itu dari, kalau ini sesuatu yang lebih ini lagi ya, dari vibrasi atau niat baik yang kita kirimkan kepada mereka. Tapi seringkali niat kita untuk memperbaiki orang lain atau membuat orang lain itu mencari bantuan lah atau apalah, itu tidak didasari karena kita mengasihi mereka. Tapi karena didasari karena kita terganggu oleh mereka. Ya, sama halnya saya suka guyon dari dulu ini, tapi ini kenyataan ya. Ucapan Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Really? Anda mendoakan demikian? Atau di dalam pikiran kita semoga semua makhluk berbahagia kecuali si A yang kemarin menyakiti saya, si B yang belum bayar hutang ke saya, si C yang ngomong kasar-kasar ke saya, gitu ya. Sebenarnya
Kenapa? Ucapan tersebut hanya sekedar ucapan. Itu satu. Kedua adalah ucapan ini paling sering diucapkan pada saat apa? Lewat kuburan, ya. Kemudian ketika masuk ke sebuah ruangan, kemudian rasanya merinding. Kemudian sabi sata bawantu sukitata, sabi sata bawantu sukitata. Niatnya apa? Benarkah Anda menginginkan si makhluk peta itu bahagia? Atau Anda mengucapkan hal itu sekedar Anda ingin mengusir dia dari ruangan itu? Yang dibaca oleh si peta ini apa? Omongan kita atau vibrasi atau niat yang kita kirimkan? Niat kita. Sama. Ketika ada keluarga kita, kita ingin, wah kamu itu harus segera deh cari penonton profesional deh, soalnya sifat kamu itu udah buruk banget. Kamu itu kita sendiri ngomongnya itu dengan kebencian. Jadi mereka tidak akan pernah bisa mau berubah karena apa? Karena yang kita kirimkan itu adalah sinyal kebencian. Siapa yang suka dibenci? Gak ada. Yang ada adalah mereka makin marah, mereka makin gelisah. Ada satu kejadian unik. Ya bagi saya ini sebuah kejadian yang cukup biasa sih ya, tapi ya saya ceritakan kembali. Bulan April kemarin saya retret 1 bulan. Itu adalah retret pertama saya yang termasuk long retreat ya, 1 bulan. Sebelumnya saya retreat 10 hari, 10 hari, biasa setahun sekali atau setahun 2 kali gitu. Pandemi saya berhenti retreat karena tempat-tempat retreat padepokan juga semua tidak menerima murid. Kemudian jadi sehingga saya pikir saya coba rapel lah ya absensi beberapa tahun ini saya rapel jadi 1 bulan. Saya menyiapkan waktu 1 bulan. Mungkin dari retreat pertama saya sampai sekarang saya sudah mulai retreat itu dari 12 tahun yang lalu. Teman saya itu kan circle-nya itu-itu aja ya, nggak banyak. Teman-teman saya ini juga tahu kok dari dulu saya juga suka retreat, tapi mereka tidak pernah sama sekali bertanya tentang retreat itu apa, meditasi itu, mereka nggak tertarik. Dalam pemikiran mereka meditasi bukan untukku, itu hanya untukmu. Kalau kamu hobi meditasi, itu bagus untukmu, tapi jangan pernah ngomong meditasi padaku. So, saya juga nggak pernah mengenalkan meditasi pada mereka. Saya nggak pernah cerita tentang meditasi pada mereka. Ya kalau bertemu tuh saya cerita hal-hal biasa aja. Sepulang saya dari retreat sebulan ini, entah bagaimana teman-teman saya yang tadi tidak pernah tertarik dengan meditasi, mulai bertanya soal meditasi yang saya pikir, lucu ya. Seumur-umur belasan tahun dia berteman dengan saya, nggak pernah dia tertarik. Kenapa sekarang tiba-tiba tertarik? Saya pikir, oh mungkin dengan retreat sebulan ini, keyakinan saya ya, dan eh, banyaknya intensitasnya saya mencicipi rasa dhamma itu begitu kuatnya, sehingga hal itu bisa mempengaruhi orang lain tanpa saya harus jualan. Tanpa saya harus menyampaikan pada mereka, retreat itu bagus loh, sebulan yuk gitu. Saya nggak perlu. Mereka bertanya kembali sendiri kepada saya tentang hal tersebut, ya. Dan mereka mulai ada yang mulai, aku juga mau ah. Mereka meskipun belum belum meditasi, tapi sudah investasi itu tuh, kasian tuh tempat duduk retreat meditasi. Artinya mereka mulai tertarik dalam hal ini. So saya pikir ketika kita benar-benar ingin membantu keluarga kita, maka mulailah sungguh-sungguh dari pikiran kita sendiri. Satu hal yang saya kebiasaan saya dan ini juga dilatih di hipnoterapis, di kalangan hipnoterapis, utamanya yang dididik oleh Pak Adi W. Gunawan, bahwa ketika seorang terapis melakukan terapi pada klien, sebelum terapi itu dilakukan, seorang terapis harus sudah mampu melihat si klien ini sembuh atau menjadi lebih baik di dalam pikirannya. Jadi sebelum saya menangani si klien tersebut, dalam pikiran saya, si klien tersebut sudah sembuh. Itu adalah goodwill-nya saya terhadap dia. Dan itu akan berperan besar untuk bagaimana kelancaran proses selanjutnya. Itu adalah bentuk meta saya kepada mereka. Ya, tapi kalau dalam pikiran saya, ini orang nggak bisa sembuh, saya nggak akan mau tangani dia. Gitu. Atau setidaknya dia menjadi orang yang lebih baik lah, hidupnya lebih nyaman lah. Saya harus bisa memunculkan pikiran tersebut. Dan pikiran itu berefek besar pada si klien ini.
sangat berefek besar. Sama dengan kalau nanti kalau punya keluarga yang seperti itu, mulai deh pancarkan cinta kasih pada dia. Kenapa? Dia harus berubah, bukan untuk Anda, tapi untuk dia. Dalam pikiran Anda bisa lihat nggak bahwa orang ini nanti menjadi individu yang tenang, ucapannya baik, sikapnya santun, dan dia bahagia dengan pencapaian-pencapaian itu. Kalau biasanya enggak, biasanya orang dia ini bu gitu. Biasanya orang tua bawa anaknya, yang dikomplain anaknya itu segudang. Ya, saya sering kali kalau orang tua bawa anaknya, saya bilang tunggu ya, anak tunggu di luar dan orang tua komplain, jadi anak juga enggak mendengar. Seperti itu. Atau suami istri juga sama. Ya, jadi itikat kita untuk menginginkan orang lain itu berubah seringkali juga nggak baik. Bukan untuk kebaikan dia, tapi karena kita udah nggak tahan dengan sikap dia. Tuh ya. Jadi itu ya orang nggak ada yang suka dibenci ya. Semua orang tuh ingin dicintai dan dikasihi. Mulai dari niat baik itu sendiri. Dan niat baik itu hanya benar-benar kita yang tahu. Apakah kita ingin dia baik itu untuk dia? Kalau benar-benar dia, di dalam pikiran Anda sudah bisa nggak melihat dia bahagia, melihat dia baik. Kalau di dalam pikiran Anda sudah bisa melihat dia bahagia, tenang dan baik, maka sikap dan perilaku kita terhadap dia pasti lebih baik. Kita jadi lebih sabar, kita jadi lebih bisa memaklumi, kita jadi bisa jadi toleransi terhadap dia. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Baik sekali penjelasannya, Bu. Ya, baik. Rekan-rekan sedama, jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Nah, ini kan kita sering melihat bahwa tadi kan Ibu mengatakan bahwa ketika seseorang bermeditasi, dia harus menekan panca niwarananya. Nah, secara teoritis, ketika panca niwarana ini berhasil tertekan, itu kan seseorang sudah masuk ke dalam jana. Nah, bagaimana jika seseorang itu belum mencapai jana? Artinya panca niwarana ini kan masih ada. Nah, apa yang harus dilakukan selanjutnya, Bu? Ya, silakan. Bu Christine itu menjawab. Saya pikir jana itu sesuatu yang baik. Kalau kita capai itu juga bukan karena usaha yang main-main ya. Tetapi masalahnya adalah menginginkan jana, mengharapkan jana, itu juga bagian dari penghambat untuk tercapainya jana. Itu satu hal. Jadi tugas kita sebenarnya cukup fokus kepada bagaimana kita menetralisir, meminimalisir, dan menghilangkan niwarana ini saja. Dan itu semua akan menjadi efek. Jana itu adalah menjadi efek atau akibat yang pasti. Ya. Hanya karena kita belum mengalaminya, bukan berarti kita eh, tidak mempercaya hal ini. Ya, justru kalau kita malah muncul keraguan-raguan, berarti tadi niwarana kelima sedang menangkap kita. Artinya apa? Coba periksa lagi deh. Mungkin kontrol indrianya belum cukup. Mungkin ya biar pada kemarahan, ilwilnya, ya pikiran-pikiran jahatnya juga masih kemana-mana, masih ada muncul dan fokus melakukan hal tersebut. Pancaniwarana itu berhubungan erat dengan pengembangan panca indera, tapi bukan panca indera mata, telinga ya, panca indera yang sada, sati, sada, samadhi, sati, sada, kemudian wirya, sati, samadhi, panya, panca indera yang ini. Jadi berbarengan dengan Anda menekan niwarana ini, di saat yang bersamaan Anda juga melatih panca indera ini. Maka dengan demikian itu akan berefek pada atau berakibat pada pencapaian jana. Itu dia. Ya. Namun sekali lagi, semakin kita berpikir dan mengejar jana, semakin hal tersebut akan membuat pikiran kita jadi restless ya.
Ini udah belum sih? Jana itu dapat diketahui oleh diri kita sendiri. Kalau kita sudah, ketika kita sudah mencapainya, yakinlah batin tuh bisa mengenali sendiri kok, tanpa ditunjuk oleh orang lain, tanpa ya hanya batin kita sendiri. Nah, jadi yang paling penting adalah menjaga tiga hal. Wirya, jadi dalam meditasi itu sebenarnya yang kita juggling, juggling itu tahu ya. Kalau di sirkus itu ngambil bola tiga itu yang dilempar sana sini, ya harus tiga-tiganya ditangkap, ya ditangkap satu persatu, tangkap satu persatu, nggak boleh ada satu yang jatuh. Adalah wirya, sati, ya wirya, sati, dan kemudian samadhi. Wirya, sati, samadhi. Ulang-ulang ini saja yang kita harus jaga terus-menerus. Kita harus seimbangkan. Karena apa? Kalau wiryanya terlalu tinggi, samadinya terlalu rendah, maka yang terjadi adalah pikirannya jadi gelisah. Kalau samadinya terlalu tinggi, wiryanya terlalu rendah, yang muncul adalah ngantuk. Tantangan meditasi kan cuma itu ya, kalau nggak ngantuk, ya pikirannya kemana-mana. Itu aja. Akan ada momen di mana nanti pikirannya tenang sekali. Kita pikir, wah, inilah dia pikiran yang tenang. Tapi ternyata setelah itu kita ngantuk. Jadi sebenarnya pikiran tenang itu terjadi hanya fase transisi dari pikiran yang mengembara ke pikiran yang ke kondisi ngantuk. Dan masa transisi itu akan muncul ketenangan. Tapi biasanya tuh ketenangan yang diiringi eh, pikiran itu satinya juga lemah. Nah, kalau jana, konsentrasinya itu masih sangat tinggi sekali. Oke. Konsentrasinya masih sangat tinggi. Jadi ketenangannya yang dicapai itu dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Pikirannya masih sangat alert. Beda dengan tadi tenang yang tiba-tiba kita udah ketiduran aja atau tiba-tiba sudah ada mimpi saja, ya. Berbeda sekali. Jadi fokus saja untuk melakukan tadi menekan niwarana itu pasti akan terjadi dengan sendirinya. No worry, be happy, gak perlu ditunggu-tunggu. Itu seperti ibaratnya kalau kita berdiri di depan cahaya kita akan punya bayangan, nggak usah ditanya bayangannya akan datang atau enggak, fokus pada cahayanya ada atau tidak. Itu dia. Nah, jadi eh, jangan terlalu fokus pada mau ingin mencapai jana, justru itu akan menjadi penghambat besar. Ya, itu menurut saya seperti itu. Dan jananya ini jana apa nih? Jana samata atau jana vipassana nih sekarang? Karena jana samata sama vipassana jana beda ya. Ya, Oke, harusnya semoga sih bukan menjawab. ya, mata ya, Bu. Karena sekarang kebanyakan sekarang kan ketika orang berlatih samata itu pinginnya mencapai jana terus, targetnya mencapai jana terus, malah seperti yang ibu katakan tadi, semakin dicari semakin tidak akan ketemu. Ya, Nah, karena itu parameter parameter keberhasilan bukan keberhasilan sih, parameter jadi sebenarnya jana itu kan adalah parameter eh, konsentrasi kita. Jadi tolak ukur konsentrasi kita. Konsentrasi kita sudah baik atau enggak. Nah, namun saya pikir kalau malah kita mencari si alat ukur ini, justru usaha kita jadi salah kan? Karena kita nunggu-nunggu terus. Jadi kenapa enggak kita tetap fokus aja disuruh ngapain nih? Disuruh fokus pada objek, ya fokus saja pada objek yang kita memang kita pegang. Gitu. Saya agak kurang mahir untuk menjelaskan samatha karena praktik saya selama ini adalah vipassana. Jadi mohon maaf kalau saya tidak menjelaskannya dengan sangat baik dari sisi pemeditasi yang samatha. ya baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lanjutan. Em, Apakah mungkin kita perlu untuk mereset pikiran kita dan menjaga keseimbangan mental itu, Bu? Jika eh, boleh, mungkin Ibu bisa memberikan beberapa cara atau tips untuk mereset pikiran itu. Meriset pikiran tuh maksudnya apa ya? Kembali ke titik nol kayak kita beli ini ya, beli bahan Di bakar bahan bakar di ya. di mana Mas? SPBU. Dimulai dari nol ya Iya. kakak gitu. Eh, berarti kebayi dong ya. Hari ini saya bertemu dengan teman-teman rekan hipnoterapis di Medan. And then salah satu hipnoterapis yang angkatan terbaru
Kita bercerita-bercerita, kemudian beliau dengan agak malu-malu menyampaikan bahwa saya ini sebenarnya, saya bilang saya tanya gitu, karena saya bilang, apakah Bapak melakukan terapi? Dia bilang untuk kalangan tertentu. Saya bilang, wah sayang sekali orang dilayani hanya orang-orang tertentu. Kenapa nggak lebih banyak orang? Karena katanya ada hal tertentu yang menghambat dia. Jadi si bapak ini sangat sensitif sekali, sangat peka sekali sehingga dia bisa ikut merasakan atau terganggu dengan kondisi kliennya. Lalu saya tanya tadi, apakah Bapak termasuk orang sensitif gitu ya? Sensitif itu bukan sensitif dibilangin dikit-dikit ngambek, bukan gitu ya. Sensitif itu sangat peka sekali. Orang yang sangat peka itu dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi bukan hanya di aspek mental, tapi juga aspek fisik. Jadi salah satu rekan sejawat saya, kalau calon kliennya ini jerawatan, tiba-tiba dia muncul jerawat tuh. Padahal wajahnya termasuk bersih ya. Kok dia heran kenapa aku bisa jerawatan? Kliennya yang muncul nanti adalah jerawatan. Atau bisa dia tiba-tiba dia diare. Berikutnya ternyata kliennya adalah datang dalam kondisi diare. Jadi karena dia punya sense-nya peka sekali dan dia bisa radarnya itu ini orang. Lalu teman saya ini menjawab, malu-malu ya. Sebenarnya saya ini indigo, Bu, gitu. Saya bilang, oh, saya bilang gitu. Saya bilang indigonya seperti apa? Karena indigo itu kan banyak sekali ya. Kemampuan indigo itu macam-macam sekali. Indria yang mereka pakai untuk berhubungan, berkontak dengan alam lain ini juga berbeda gitu. Terus saya bilang, nah dia menjelaskan. Terus akhirnya kami menjelaskan begini. Ini menurut hemat saya nih ya, dari pengalaman saya berinteraksi dengan mereka-mereka teman-teman yang punya keistimewaan. Ada dua jenis indigo. Indigo yang pertama adalah kemampuannya ini didapatkan atas adanya makhluk lain yang berada di dekat dia dan membisikkan atau memberitahukannya lah. Yang nggak selalu melalui dibisikkan sih, melalui intuisi juga bisa. Yang kedua adalah mental legacy-nya. Jadi dulu dan biasanya orang-orang mental legacy ini adalah artinya warisan mental yang dia dapatkan dari kehidupan-kehidupan lampaunya. Oke. Dan biasanya mereka-mereka yang indigo ini umumnya mereka adalah praktisi meditasi samatha. Itu jadi perhatian konsentrasi sehingga mereka bisa mencapai kesaktian-kesaktian tertentu atau kemahiran batin tertentu. Ya, keahlian batin tertentu. Biasanya praktisi samatha. Maka ketika dia meninggal dan kemudian lahir lagi dalam kehidupan yang sekarang, mental legasinya itu masih membawa kemahiran itu. Pertanyaan saya tadi kepada yang meriset tadi, ternyata kita hidup sekarang ini aja kita membawa warisan yang dulu. Kan juga dikatakan ya, kama yoni, kama bandu, kama patisarana. Benar nggak? Kama itu kan sebenarnya, kama itu diwariskan kepada diri kita yang sekarang ini atas karena apa? Di dalam mana? Di mana? Di tubuh kita? Enggak. Tapi di mental legacy kita. Di mental legacy kita. Itu aja nggak bisa diriset tuh kelahiran kita menjadi seorang manusia dari saat bayi yang tadi saya katakan bayi itu sebenarnya polos ya dia nggak punya niat baik dia nggak punya niat jahat yang dia tahu adalah dia hidup secara primitif dia menggunakan primitif areanya di dalam otaknya yang dia hidup secara intuisi saja intuitif ya kalau kalau lapar dia nangis itu cara komunikasi dia tapi sebenarnya setiap bayi itu sudah punya mental legacy. Ya, sudah punya mental legacy. Jadi itu aja pun kelahiran kita kembali. Ya, katakanlah ke dunia manusia itu pun tidak bisa meriset pikiran kita. Konon nih kita sekarang udah lahir nih jadi manusia mau diriset kayak apa. Nanti kalau Anda lupa ingatan semuanya gimana? Anda tahu nggak semengerikan apa orang lupa ingatan? Beberapa waktu yang lalu saya punya klien, anaknya datang membawanya orang tua. Ternyata si oma ini mengalami demensia gitu, demensia. Terus ya nggak ada hal yang bisa saya lakukan karena ini kan penurunan fungsi otak ya. Hipnoterapi tidak bisa membantu kan ini masalah hardware sebenarnya. Yang ada saya cuma mengedukasi anaknya. Kalian harus mempersiapkan diri kalian. Nanti lama kelamaan dia akan menjadi lupa. Yang dia lupa itu semua hal, termasuk lapar. Jadi dia bisa jadi nggak akan dia bukan tidak merasa lapar, tapi dia nggak tahu kalau sensasi seperti ini dirasakan di perut saya. Ini namanya lapar dan saya harus makan. Dia nggak tahu gitu ya. Kemudian dia lupa bagaimana caranya buang air besar. Jadi sehingga orang demensia itu nanti lama-kelamaan dia bisa buang air besar sini mirip kembali kepada baik seperti bayi.
Jadi buang air kecil, buang air besar di tempat tidur karena dia nggak tahu bahwa oh ini sakit perut, ini mules begini nih artinya mau ke toilet, mau buang air besar. Ingatan itu lupa, ya. Memori-memori seperti itu lupa. Kalau memori seperti itu lupa, of course, tentu saja keterampilan dia untuk pergi ke toilet, ya, itu juga akan ikut hilang. Nah, Anda mau di reset kembali sekayak gitu kah? Atau gimana nih? Ya, karena kok benar-benar lupa kembali ke seperti bayi, kalau bisa ya. Akan kembali seperti bayi itu, nggak tahu bagaimana cara makan, nggak tahu bagaimana cara buang air besar, nggak tahu bagaimana cara buang air kecil, bisa seperti itu. Itukah yang Anda masuk dengan riset atau apa nih gitu. Ya. Tidak ada hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kualitas pikiran kita yang sekarang selain kita belajar menenangkan pikiran. Ya. Mau samatha, mau vipassana, pilih yang Anda nyaman saja dulu ya. Yang penting Anda bermeditasi dan carilah guru yang tepat. Itu. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Anda mau riset dari nol juga ada ininya. Seringkali saya mendapat pertanyaan seperti ini adalah dari orang-orang yang putus cinta biasanya. Bu, aku mau dong dibikin lupa ingatan terhadap dia. Saya bilang gimana caranya? Apakah semua ingatan Anda tentang dia dilupakan? Atau momen, misalnya Anda pacaran sama dia 2 tahun nih, apakah waktu 2 tahun ini semua memori Anda mau dihilangkan? Jadi Anda sekarang umur 24, memorinya dihilangkan, jadi Anda sekarang umur 22. Secara fisik Anda 24, tapi mental Anda merasa Anda adalah umur 22. Ini akan aneh sekali, Anda akan berdebat terus dengan orang-orang sekitar Anda. Terus saya katakan, Anda tahu nggak bahwa perasaan dan ingatan itu anda boleh katakanlah misalnya Anda berpikir kalau Anda lupa ingatan tentang dia, Anda juga bisa menghilangkan perasaan Anda pada dia. Enggak, saya bilang begitu. Bagaimana? Apa yang membuat Anda jatuh cinta pada dia dulunya? Sesuatu kan? Apa itu kita nggak tahu. And then sekarang Anda dilupakan tentang dia. Anda nggak kenal dia sama sekali ya. Anda ketemu dia lagi, kira-kira Anda jatuh cinta nggak dengan dia? Iya, jatuh cinta lagi, pacaran lagi dengan dia. Dan Anda akan sakit hati lagi dengan dia. Benar kan? Nah, yang benar adalah memorinya tidak perlu diriset, tapi yang perlu dihilangkan atau dinetralisir adalah emosi yang terkandung di dalam memori tertentu. Jadi sehingga nanti suatu hari Anda mengingat atau melihat, misalnya ini urusan putus cinta nih ya, Anda teringat tentang dia atau melihat dia, perasaan Anda sudah netral. Memorinya tidak bisa dihilangkan, tetapi emosinya bisa. Karena menghilangkan memori itu juga bukan solusi kok. Karena yang membuat hidup kita ini bermasalah adalah emosi negatif dalam hal ini. Emosi positif juga bisa sih. Contohnya apa? Suka ngutang. Suka itu kan emosi positif, tapi dia dilekatkan pada objek yang tidak baik. Suka merokok, suka narkoba, ya. Perempuan suka makan, suka shopping, ya, suka pinjol. Itu kan semua emosi positif, tapi dia melekat pada hal yang kurang bijaksana, akhirnya jatuhnya juga negatif. Jadi yang bisa diatasi itu adalah emosinya. Jadi jangan coba-coba meriset ini ya, meriset memori Anda ya. Kembali nanti Anda nggak akan bisa ingat, bukan cuma nggak ingat nama Anda saja gitu, tapi juga mengingat banyak hal. Bahkan Anda nggak tahu kalau seperti ini rasanya manis, jeruk itu rasanya seperti ini, aroma jeruk itu apa Anda lupa. Ya, mau seperti itu, enggak kan? Gitu. Oke, semoga menjawab. Iya, baik sekali penjelasannya, Bu. Ternyata ada efek sampingnya ya, yang cukup berbahaya Oh, sangat ketika berbahaya kan? pikiran direset. Mungkin mungkin begini, Bu. Terpikirkan kan tadi Ibu bilang bahwa ketika kita bayi, pikiran itu kita simple, sederhana, semuanya baik. Nah, mungkin kepikiran untuk kembali ke situ, Hmm, bahwa menjadi seperti polos seperti itu, bahwa kita harus hidup dengan pikiran yang baik, dengan pikiran yang sederhana, simple. Tetapi tadi Ibu menjelaskan dengan sangat baik sekali bahwa eh, hal-hal yang dari kehidupan lampau kita saja harus kita bawa sampai sekarang. Nah, jadi mungkin saja tidak sesederhana itu. Nah, ini berikutnya ada pertanyaan yang lanjut, Bu.
Apakah bersyukur itu merupakan tata cara untuk mengembangkan pikiran yang baik? Nah, jika iya, apakah ada tips untuk bersyukur yang baik, Bu? Benar sekali. Jadi bersyukur ini adalah sebuah cara atau strategi untuk kita membangun kebiasaan berpikir baik. Kembali begini. Nah, ini bersyukur itu tadi yang saya katakan yang caranya adalah dibiasakan berpikir baik. Salah satunya adalah dengan bersyukur. Kembali lagi ini namanya pembiasaan ya. Pembiasaan itu artinya sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Dulu sekali, pertama kali saya berkenalan dengan ilmu pikiran ini, saya mengikuti sebuah workshop, lalu di workshop itu kami diberikan jurnal syukur. Setiap hari harus menuliskan 5 hal yang kita syukuri. Jadi saya menulisnya, jurnal yang diberikan dari workshop tersebut sudah habis. Kemudian saya beli buku lagi, kemudian saya tulis setiap malam saya tulis. Karena itu mudah, bisa dibawa kemana-mana juga, dan harus ditulis ya, nggak boleh diketik di handphone. Lalu sampai mungkin 1 tahun itu saya menghabiskan 1 buku. Lalu saya punya 3 buku, artinya saya tulis 3 tahun. Saya juga sudah lupa dengan kebiasaan itu. Apa yang dihasilkan dari kebiasaan tersebut adalah benar, kemampuan berpikir positif, atau lebih tepatnya kemampuan memberikan makna positif pada apa yang terjadi dalam hidup kita. Tidak semuanya, tetapi setidaknya batin kita atau pikiran kita itu menjadi lebih mahir untuk berpikir positif. Karena saat kita bersyukur, kita akan memikirkan hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Jadi pikiran manusia itu nggak suka sama dengan pertanyaan. Setiap pertanyaan itu harus ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya itu akan dipikirin terus. Ya, sampai jawabannya ketemu kita baru rasanya lega. Contoh aja deh. Pernah nggak ketemu orang di mall, kemudian, aduh siapa ya orang ini ya? Siapa ya? Terus ya udahlah lupa, nggak usah diingat-ingat lah. Kita ke mall, makan, belanja, segala macam, melakukan aktivitas, lalu pulang ke rumah. Kita udah nggak mikirin lagi nih orang ini. Sampai nonton TV di rumah, dan rasanya sudah rileks, barulah keluar datanya. Ternyata dia itu ketemunya waktu di seminar itu. Begitu ketemu jawabannya, kita akan merasa lega. Jadi tadi saat kita melanjutkan di mall tuh makan, belanja, nyetir pulang, sebenarnya di background pikiran kita, dia mencari terus tuh jawabannya itu seorang siapa sih gitu. Jadi pikiran kita nggak suka dengan namanya pertanyaan. Nah, jurnal syukur ini biasanya ditulis tuh menjelang tidur. Kenapa menjelang tidur? Supaya menjelang tidur itu kita melakukan review hal-hal baik apa yang sudah saya alami hari ini. Kalau pertanyaannya adalah hal-hal baik apa saja yang patut aku syukuri hari ini, atau hal-hal baik apa saja yang terjadi dalam hidupku, maka pikiran kita akan berusaha mencari jawabannya. Tapi kalau ditanyaannya hari ini aku gagal apa aja ya, pikiran kita juga akan berusaha mencari jawabannya dan akhirnya menemukan. Begitu menemukan jawabannya kita nggak happy kan? Wah ternyata aku belum ini, belum ini, belum ini, belum itu, dan kita nggak puas, dan kita tidur dengan rasa tidak puas. Ketidakpuasan yang kita bawa tidur ini menjadi mental legacy lagi di pagi harinya. Dan kita pagi hari bangun dengan rasa tidak puas. Oke. Beda halnya dengan kalau kita bersyukur. Begitu kita bersyukur, menuliskan hal-hal baik yang terjadi, kemudian kita tidur, dan kita tidur dengan pemikiran tentang semua hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita, ini juga menjadi mental legacy yang kita bawa keesokan paginya. Nah, kalau ini dilatih terus-menerus pembiasaan, akhirnya jadilah dia mahir batin itu untuk memberikan makna positif atas hal yang terjadi dalam hidup kita. Seperti itu. Semoga menjawab. Baik sekali penjelasannya, Bu. Nah, kebetulan sekarang kita ada pertanyaan lewat YouTube. Ini Ya, dari silahkan. Paul Patra. Malam Bu Christine, saya Patra dari Sumatera Selatan. Tentang adik saya yang maaf dibilang tidak normal, suka ngomong sendiri ngelantur. Bagaimana solusi agar bisa normal kembali? Mohon sarannya. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Kalau dari penjelasan yang sekilas ini, eh, mungkin bisa dibawa dulu atau diajak dulu untuk memeriksakan diri ke psikiater kali ya. Karena kalau sudah ngomong-ngomong, tapi ngomong-ngomong sendiri itu masih wajar atau enggak ya?
Kalau ngomong sendiri kan ada misalnya gini, ibu-ibu masak masak nih sendirian di dapur, kok, aduh garamnya kebanyakan deh gitu. Tapi dia ngomong sendiri itu kan ngomongan celetukan yang masih wajar ya. Tapi kalau udah ngomongnya udah yang nggak wajar, artinya sesuatu yang out of context ya, nggak ada konteksnya. Misalnya dia sebenarnya lagi duduk, tapi dia ngomongnya garamnya ini kenapa aku tadi letak banyak banget ya, padahal dia nggak masak seharian atau udah berbulan-bulan nggak masak. And then itu kita tahu bahwa itu nggak wajar ya. Baiknya memeriksakan diri ke psikiater itu yang paling mudah dulu untuk dilakukan, supaya nanti psikiater bisa membantu memberikan diagnosis atau menegakkan diagnosis apa yang terjadi pada si individu ini ya, pada adiknya bapak atau ibu ini. Hanya itu saran singkat yang bisa saya berikan. Semoga menjawab. Ya, baik sekali atas jawabannya. Bu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Banyak cara dijelaskan di media elektronik untuk mengembangkan pikiran yang positif. Tetapi yang menjadi tugas kita adalah menjaga konsistensinya. Nah, apakah Bu Christine bisa memberikan cara-cara untuk menjaga konsistensi dalam mengembangkan pikiran positif ini? Yang pertama, kita harus berada di komunitas yang seperti itu juga. Memang sulit ya kalau misalnya kita nggak ini ya, kita misalnya mau mengembangkan, tapi kita tidak di komunitas yang seperti itu tuh, kita aneh sendiri. Terus kita juga nggak bisa sharing dengan apa yang kita capai atau apa yang kita lakukan gitu. Jadi paling penting adalah mencari komunitas yang memiliki visi dan misi yang sama. Kita akan diingatkan, kemudian kita akan juga rajin ya. Nonton video-video inspirasi oke, tapi itu kan satu arah ya, dari dia ke kita, dan kita menerima, tapi kita tidak berdiskusi. Beda halnya kalau kita berada di komunitas. Saya juga ada di komunitas pemeditasi, meskipun circle saya kebanyakan mereka tidak melakukan bermeditasi, tapi saya tetap punya circle yang bermeditasi. Sehingga ini yang menjaga saya tetap konsisten, meskipun saya juga punya circle yang tidak bermeditasi, tapi saya tetap berada juga di circle yang meditasi. Itu yang pertama. Kedua, itu yang paling gampang ya. Yang kedua adalah saya juga dulu praktiknya maju mundur kok. Kenapa? Ya, karena malas itu kan memang bakatnya manusia ya, nggak perlu dilatih. Mungkin karena dapatnya gratis kali malas itu ya. Ya, kalau misalnya kalau kita mau rajin olahraga kan harus bayar ya, harus keluar rumah, harus bayar bayar iuran, harus bayar ini gitu. Harus bayar upaya, harus bayar tenaga, harus bayar emosi juga, perasaan juga. Tapi kalau malas itu kan gratisan, benar-benar gratis. Jadi makanya orang kita suka ngambil banyak-banyak. Nah, eh, kenapa saya dulu baju mundur? Karena saya bukan tidak merasakan manfaatnya, akan tetapi tidak mencicipi kenikmatannya jadi yang saya cicipin tuh hanya kenikmatan-kenikmatan sedikit saja, jadi sehingga merasa nggak usah lah, kenikmatan duniawi itu jauh lebih mudah, jauh lebih enak juga gitu lah. Mudah mudah didapatkan dibandingkan ini harus meditasi gitu. Tapi ketika dengan pelatihan yang sangat intens, mencicipi rasa dhamma itu benar-benar dengan dan intensitasnya tinggi sekali, kemudian sehingga itu memberikan batin kayak ini kenikmatan duniawi nggak ada apa-apanya, mendingan yang ini gitu. Ya, jadi ada dua dari saya. Yang pertama kita harus punya kalyanamita, kalau enggak itu akan sulit sekali bagi kita. Kedua adalah kita harus berlatih terus sampai kita benar-benar bisa mencicipi intisari dan kita merasakan kenikmatan yang benar-benar nikmat dari Dhamma atau dari hasil pelatihan kita, sehingga kita benar-benar enggan sama kenikmatan yang lain. Selama kita belum mencicipi kenikmatan itu, ya, kita akan mudah untuk tergoda. Itu sih ya. Ya sering-sering mendengarkan sharing-sharing seperti ini, ya nggak apa-apa lah. Misalnya Anda mendengarkan ceramah saya hari ini atau sharing saya hari ini, Anda termotivasi untuk meditasi seminggu, ya nggak apa-apa. Nanti dengarkan lagi yang lain. Atau seminggu lagi, kan lama-lama extend. Berlatihlah terus-menerus sampai Anda mencicipi rasa dhamma atau rasa dari hasil pelatihan Anda. Maga dan pala itu, begitu Anda bertemu dengan hal itu, anda akan enggan melepaskannya. Percaya sama saya. Saat itu konsistensi itu akan terbangun dengan sendirinya.
ya. Tapi ya tadi kembali harus berlatih dulu sampai ke sana. Nah, untuk yang cara paling gampang itu tadi cari teman. Ya, cari teman, cari komunitas sehingga bisa semangatnya itu tetap ada. Kalau saran saya termasuk orang yang sebenarnya cukup malas. Saya tidak malu mengakui hal ini. Kemudian saya juga termasuk orang yang tidak disiplin. eh jadi sehingga saya membutuhkan mentor yang galak. Jadi saya disiplin tuh karena mentornya galak, karena guru saya galak sekali. Jadi saya disiplinnya karena itu. Kebetulan itu adalah cara yang cocok bagi saya, untuk saya ya. Jadi saya butuh mentor yang benar-benar galak. Jadi sehingga saya takut, bukan takutnya apa, tapi kayak yang aduh gimana gitu. Jadi sehingga saya jadi konsisten. Gitu. Silakan cari pola kita masing-masing. Nah, ada mungkin Anda kalau butuh guru yang lemah lembut, menginspirasi, ya silakan. Saya kebetulan cocok, kepribadian saya kebetulan cocok harus dengan guru yang tegas, galak gitu. Jadi sehingga kayak, oh ya harus latihan. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Ya, baik Bu. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Sudah pukul 20. Ya, waktu kita sudah tidak banyak. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan. Apakah fisik yang bugar bisa mempengaruhi pikiran menjadi lebih positif? Dan apakah ada hubungan antara fisik dan mental dan bagaimana pengaruhnya? Silakan dijawab. Oke. Fisik dan mental itu punya aturan kerjanya masing-masing, tapi saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Apakah fisik yang bugar bisa mempengaruhi mental? Ya, dalam kondisi mental yang tidak terlatih, maka fisik yang bugar itu juga diperlukan. Tetapi pikiran yang terlatih itu juga bisa memberikan kontribusi yang besar kepada fisik. Setidaknya ketika nanti fisik ada apa-apa, kita itu tidak terlalu cemas gitu. Salah satu teman saya pemeditasi juga eh, mengidap kanker, tetapi saya bisa melihat dia menjalani semua proses pengobatannya dengan pikiran yang sangat tenang, sehingga proses pengobatannya itu berjalan dengan sangat lancar. Berbeda dengan orang yang pikirannya tidak terlatih ketika dia kena cancer, pikirannya dipenuhi dengan kecemasan, sehingga si cancernya ini jauh lebih merajalela dibandingkan teman saya yang pikirannya terlatih. Lalu, apakah tubuh yang bugar juga bisa mempengaruhi? Ya sangat, terutama kalau untuk Anda yang berlatih meditasi dengan postur duduk bersila, ya kalau bayangkan kalau Anda lagi terkilir, Anda tubuhnya nggak bersila, di mana Anda harus bersila, ya itu akan menderita sekali. Atau Anda dalam kondisi yang sakit, ya Anda harus bermeditasi, itu juga akan sulit sekali. Makanya penting bagi kita untuk menjaga kesehatan secara fisik juga, sehingga itu ini ya bisa mendukung pelatihan kita. Beberapa hari waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang teman saya, dia baru pulang retreat. Lalu di dalam retreatnya 10 hari itu ternyata di hari ketujuh dia mengalami vertigo. Seumur hidup dia nggak pernah mengalami vertigo. Baru di retreat itu dia mengalami vertigo. Kemudian dia bertanya pada gurunya. Maksudnya dia adalah dia ingin mendapatkan solusi dan cara bagaimana apa yang harus dia lakukan supaya dia mengurangi vertigonya sehingga dia bisa melanjutkan pelatihannya. Alih-alih memberikan dia tips, gurunya mengatakan, "Oke, pelatihan kamu sudah cukup sampai di sini, kamu harus pulang dan cari dokter." Itu dia. Ya, jadi akhirnya ya dia lakukan seperti yang gurunya sarankan itu. Namun kalau tubuh kita makanya kalau tubuh kita masih sehat sekarang yang muda-muda ini, luangkan waktu untuk bermeditasi. Saran saya, eh, ikutilah retreat dan pilihlah mentor yang pas dan cocok untuk Anda. Mentor yang pas kalau saya sendiri menetapkan syarat satu, pariyatinya harus bagus, teorinya harus bagus. Kedua, pengalamannya ada, baik pengalamannya ke diri sendiri maupun pengalaman mengajar. Ya, jadi karena ada beberapa guru jago bermeditasi, tetapi
pengalaman mengajarnya kurang sehingga kemampuannya mengajarkan kepada murid-murid itu kurang sehingga muridnya juga tidak begitu mendapatkan banyak pengarahan atau arahan yang tepat sehingga kemajuannya juga kurang begitu baik ya. Jadi murid-murid ini berlatih karena out of respect aja itu dia. Namun sayang sekali itu. Jadi pilihlah guru yang pariyati atau teorinya kuat, kemudian punya pengalaman pribadi. Beliau sendiri memang pemeditasi, sehingga kalau kita melaporkan apa yang kita alami, beliau bisa dengan cepat mengerti kita sudah sampai di mana ya. Apa yang perlu kita lakukan untuk membuat pelatihan kita. Karena kadang-kadang ada pelatihan kita itu nyangkut. Nyangkutnya bukan nyangkut yang aneh-aneh, tapi merasa kok saya seharian ini nggak mencapai apa-apa ya, saya nggak mendapat apa-apa ya, konsentrasi saya kok nggak membaik ya, konsentrasi saya kok masih seperti yang dulu ya, masih seperti yang kemarin ya. Padahal kita dengar teman kita misalnya sudah, oh teman kita ini sebenarnya sudah begini gitu. Sebenarnya meditasi itu gampang sekali ya, gampang sekali karena sebenarnya sudah ada step by stepnya, kita tinggal ngikutin aja. Itu. Jadi cari yang berpengalaman. Ketiga adalah berpengalaman mengajar juga. Jadi kalau pariyatinya bagus tapi pengalaman sendiri juga bagus tapi nggak bisa ngajar juga percuma. Ada juga pariyati bagus, bisa mengajar, akan tetapi dia tidak punya pengalaman. Karena pengalaman teori didukung dengan pengalaman sendiri itu adalah akan menjadi sebuah potensi yang besar ya. Dan apalagi kalau bisa mengajar dengan baik juga. Mengajar dengan terstruktur ya, dengan rapi, nggak lompat sana lompat sini. Itu sih. Jadi cari guru yang baik, ikutilah retreat. Mulai saja icip-icip dari 1 hari dulu. Sebenarnya kalau retreat 1 hari itu hanya untuk kita belajar duduk kalau saya bilang. Kemudian 3 hari, upgrade jadi 3 hari. 3 hari itu kalau Anda punya mental legacy dari kehidupan sebelumnya itu bagus, maka di dalam 1 hari 3 hari Anda juga bisa mencapai konsentrasi yang bagus. Tapi kalau enggak, maka 3 hari itu hanya untuk belajar toleransi sakit, gitu ya. Belajar menoleransi rasa sakit. Biasanya kalau dalam retreat yang 10 hari, rasa sakit itu benar-benar sudah, atau meditasi itu sudah bisa terasa agak enak, itu di hari-hari ketujuh. Gitu, di hari-hari ketujuh. Yang membuat saya mengambil keputusan atau berani untuk retreat sebulan itu sebenarnya karena pengalaman retreat yang 10 hari. Jadi biasanya hari pertama itu kita, hari 1 sampai hari 3 itu adalah hari kita struggling dengan pikiran yang mengembara. Oke, pikiran tentang rumah, pikiran tentang pekerjaan belum selesaikan dan segala macamnya. Dan juga struggling dengan tubuh kita sendiri ya, yang capek lah, ngantuk lah, sakit lah dan segala macam. Kemudian hari keempat dan ketujuh itu toleransi kita sudah membaik. Rasa sakitnya masih ada, tapi kita sudah toleransi kita baik. Jadi sakit itu tidak terlalu mengganggu. 7 dan seterusnya kita toleransi kita jauh lebih besar lagi. Jadi sakit itu juga sudah bisa diabaikan dengan sangat mudah ya. Kita sudah lebih bisa memahami tentang 4 unsur yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kita tidak terlalu membenci rasa sakit ini ya dan seterusnya. Jadi saya pikir, oh ini retreat sebulan. Kalau saya mengalami fase yang sama seperti retreat 10 hari, maka penderitaan saya itu hanya di 1 minggu pertama. Yaitu 3 hari saya struggling dengan postur duduk ya, dan kemudian dengan pikiran mengembara, ngantuk dan segalanya. Kemudian hari ketujuhnya sampai hari ketujuh toleransi saya sudah membaik. Maka sisa 3 minggu yang lain, kan itu 1 minggu tuh. 3 minggu yang lain tubuh saya sudah enak, saya pikiran saya sudah lebih konsentrasi dan segala macam, why not gitu. Namun yang terjadi tidak demikian ya ternyata. Retreat sebulan itu hanya perpanjangan dari yang 10 hari itu saja. Jadi rasa sakitnya juga terextend ya, segala macamnya juga terextend. But it's okay gitu ya, teman-teman. Jangan 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 menakuti hal tersebut. Satu hal yang memotivasi saya adalah saya berpikir begini. Ini kita bicara soal mental legacy. Kita tahu bahwa salah satu yang menjadi mental legacy kita atau kemana kita nanti kehidupan kita berikutnya, salah satu yang mempengaruhi adalah kondisi pikiran terakhir kita. Saya hanya berpikir begini, kalau saya tidak melatih pikiran saya, kira-kira di ratas ranjang kematian saya nanti, pikiran yang muncul apa ya? Gitu. Pikiran yang muncul apa ya?
Kalau teman-teman lihat saya pasang ini ya, pasang behel ya. Eh, 3 minggu sekali saya harus ke dokter gigi dan itu rasanya nggak nyaman. Saya membandingkan seperti itu. Ini baru sakit gigi aja. Pikiran saya seperti apa? Bisa positif kah, tenang kah, damai kah, nyaman kah? Kalau yang sakit gigi seperti ini ya pikiran saya itu kacau, maka nanti diranjang kematian. Nggak minta sih ya, tapi yang namanya sakit tua dan sakit dan tua itu kan sesuatu hal yang bisa terjadi dalam hidup kita ini ya. Tua sih sudah pasti. Sakit itu bisa ya, bisa enggak gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya saya sakit tapi pikiran saya tidak terlatih untuk tenang, maka saya harus mencari jalan keluar. Suka tidak suka saya harus melatih pikiran saya sehingga apapun yang terjadi pada tubuh saya bisa menerima, saya bisa tenang. Dan salah satu caranya adalah dengan retreat ya. Dengan retreat panjang itu kita benar-benar challenging tuh. Gitu. Benar-benar challenging untuk bagaimana kita menoleransi body pain kita. Ya, benar, tubuh dan pikiran itu saling berhubungan, tapi mereka punya aturan kerjanya masing-masing. Ya, satu hal lagi bahwa pain, rasa sakit itu ternyata tidak ada di tubuh. Rasa sakit itu ada di pikiran. Hmm. Buktinya adalah saat saya kadang saya diundang ceramah di wihara. Kalau sekarang ini saya duduk di kursi, di depan saya ada meja, tangan saya bisa beristirahat dengan nyaman. Secara fisik saya nggak begitu sakit. Tapi, nah, waktu misalnya diundang di wihara untuk ceramah, kan saya pagi-pagi sudah datang, eh, ikut chanting, ikut membaca parita. Biasa membaca parita itu kan 45 menit dalam kondisi bersila. Saat membaca parita, pikiran saya tidak banyak hal yang dilakukan, cuman membaca, dan itu adalah keterampilan yang sangat mudah. Ya, apalagi paritanya yang dibacakan itu-itu saja. Sebagian besar juga sudah hafal. Dianggap, pikiran saya menganggap, pikiran banyak orang juga menganggap, wah itu membosankan sekali. Jadi sehingga karena kebosanan itu, si pikiran tadi yang jenuh ini mulailah mengganggu dengan memikirkan sakit. Sehingga apa yang terjadi setelah saya duduk 45 menit itu kaki saya itu akan kebas, sakit. Sehingga saya harus memindah posisi dan sebagainya. Lalu setelah selesai, setelah 45 menit, saya diundang ya untuk duduk di depan dan berceramah. Saya berceramah kalau di wihara itu bisa 1,5 jam, juga dalam posisi bersila. Tapi apa yang terjadi selama berceramah, kan saya sibuk ya harus memikirkan topik apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya siapkan tadi gitu. Kadang kalau di sini saya masih bisa nih ngintip-ngintip kopekan saya nih. Tapi kalau misalnya di wihara yang tidak menyediakan proyektor atau apa segala macam untuk alat bantu presentasi, saya benar-benar harus menghafal dan mengingat. Jadi selama duduk 1,5 jam tadi, pikiran saya itu fokus pada mengingat topik yang harus saya sampaikan. Apalagi kalau ceramah di wihara kan tidak ada tanya jawab. Ya, kalau tanya jawab seperti ini sebenarnya lebih meringankan saya. Tapi kalau di wihara tuh 1,5 jam itu benar-benar membahas dhamma. Benar-benar saya harus mengingat dan menghafal. Apa yang terjadi? Saya duduk 45 menit membaca parita, kaki saya sakit dan kebas, tapi saya duduk 1,5 jam dengan cushion yang sama, ya, dengan alas duduk yang sama, dengan postur yang sama, kaki saya tidak sakit sama sekali. Setelah saya selesai berceramah, saya bernamaskara, saya bangkit berjalan tanpa limbung sama sekali karena kaki saya memang tidak kebas. So, sakit yang 45 menit hasil duduk tadi itu hanya ciptaan pikiran saya yang langsung mempengaruhi tubuh saya. Tetapi karena pikiran waktu berceramah itu pikiran sibuk mengingat, dia lupa untuk membuat kaki saya sakit. Sehingga kaki saya nggak sakit. Maka sakit itu tidak ada di tubuh kita. Sakit itu ada di pikiran kita. Tubuh kita cuma tahu rasa apa? Panas, dingin, keras, ya, lembut, ya, kemudian berat, ringan. Itu aja. Itu yang tubuh kita ketahui. Yang kombinasi dari semua perasaan ini, perasaan keras. Coba Anda duduk waktu bermeditasi. Anda analisis, itu sakit atau rasa kaku? Rasa kaku itu sama dengan rasa keras. Ya. Atau itu rasa berat, atau rasa panas. Sebenarnya adalah kombinasi dari rasa kaku, berat, dan panas. Yang pikiran kita mempersepsikan sensasi ini sebagai hal yang tidak menyenangkan, menyakitkan, dan harus dibenci. Kemudian kita merasa menderita. Penderitaan inilah yang disebut dengan pain atau body pain atau sakit di tubuh. Padahal sebenarnya tubuh kita nggak kenal rasa sakit.
Tubuh kita hanya kenal tadi panas, dingin, berat, ringan, ya. Kemudian eh, kaku atau keras, lembut. Udah selesai, nggak ada yang lain. Sakit tuh nggak ada. Sakit itu adalah persepsi dari pikiran kita. Ya. Dan benar-benar dirasakan oleh tubuh demikian. Itu dia satu. Coba orang yang kalau manjat gunung karena dia seru, dia nggak merasa begitu capek, badannya nggak gitu sakit. Ya. Tapi coba kalau di rumah dia melakukan hal yang tidak menyenangkan, badannya langsung sakit. Kenapa? Ya tadi, gitu. Karena pikirannya menciptakan itu. Jadi yes, kalau Anda sekarang masih muda, bermeditasilah ya. Karena bagaimanapun tubuh Anda mendukung. Tapi untuk Anda yang punya sakit di tubuh, no worry. 12 tahun yang lalu waktu saya retreat, badan saya itu sakit semua. Jadi di belakang ini, ya di belakang tulang rusuk saya ini, kan kita punya tulang belakang nih yang di tengah. Tapi rasa sakit saya di dua belah tulang di bawah kiri kanannya punggung saya. Itu seolah-olah ada dua besi yang nanam, sampai nancep. Dan kalau saya bongkok sedikit rasanya sakit, ya tegak juga sakit, pokoknya segala sesuatu sakit, denyut-denyutan. Saya dulu meditasi, koyok saya tempel kemana-mana. Sekarang saya meditasi, nggak perlu koyok lagi. Rasa sakit itu hilang. Bahkan ketika teman saya sharing, saya pikir, saya baru ingat, oh iya ya, dulu saya juga punya rasa sakit seperti itu. Sekarang enggak. Sekarang rasa sakitnya rasa sakit normal. Ya karena duduk satu satu jaman, ya kakinya itu terasa kaku dan berat. Jadi sebenarnya benar-benar pikiran yang tidak terkendali inilah yang menciptakan rasa sakit. Maka berlatihlah. Demikian. Terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Semoga jawaban tersebut dapat menginspirasi kita untuk terus berlatih selagi masih ada waktu ya, Bu, ya. Nah, karena waktu kita ini sudah cukup terbatas, mungkin ada closing statement dari Ibu Christine untuk kita semua. Silahkan, Bu. Ya, lagi dan lagi, mungkin juga teman-teman kalau pernah hadir di ceramah-ceramah saya yang lain, tidak ada hal yang bisa menyelamatkan kita selain pikiran kita sendiri. Tidak ada hal yang bisa menyelamatkan kita dari penderitaan selain dari kita melatih pikiran kita terus-menerus. Dan Sang Buddha sendiri memberikan kalimat terakhirnya itu adalah apa? Apa Madena Sampadeta. Artinya dengan secara penuh kesadaran, latihlah pikiran kita terus-menerus karena dunia ini nggak ada yang pasti. Ya, sama juga saya ingin memberikan closing statement saya, berlatihlah. Pantai seberang itu adalah pantai yang ditempuh dengan penuh perhatian. Tidak ada yang lain. Perahu yang bisa kita tumpangi itu hanyalah perahu jalan mulia berunsur delapan. Tidak ada perahu yang lain. Tidak ada jalan yang lain. Dan diperlukan kesungguhan. Bersungguh-sungguhlah, kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Yang jelas dia pasti akan datang. Kita harus mempersiapkan diri setiap saat dengan apa? Ya, dengan terus berlatih kesadaran kita, mengembangkan batin kita ke arah-arah yang baik. Semoga bermanfaat. Salam untuk keluarga. Semoga Anda berbahagia, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan akan datang. Semoga pelatihan Anda membuahkan hasil yang baik. Semoga pelatihan Anda membuahkan berakhirnya, menjadikan ini adalah kehidupan yang terakhir. Kalaupun harus terlahir kembali, Anda lahir di kehidupan yang lebih baik lagi. Demikian saya berikan nama budaya Sotihotu. Sadu, sadu, sadu. Baik, rekan-rekan sedama, karena kita sudah melakukan kebajikan pada kesempatan ini, tentu saja tidak lupa kami melimpahkan kebajikan yang telah kita lakukan ini untuk para leluhur kita dengan bersama-sama membacakan Parita Patidana. Punya sidani kata sakyananya ni kata ni mete sanca bagino untuk satananta pamanakaye pia gunawan taca mayang mata pita dayodit kame capya di tawa anye maca
tawerino satta tilokat mingte bumma jatuyo nika pance kacatuo kara sangsaranta bawa bawe nyatang yepat idaname anumodan tute sayang ye cimang na pajananti dewa tesang niwe dayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu sawera sukhajiwino hema padancapa pontu Desa sasi jatang subha sadu sadu sadu. Baik Bapak Ibu saudara-saudari sedama yang berbahagia, mari kita tutup Dhamasa Kaca online kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Marilah kita mendengarkan beberapa pengumuman dari Panitia Dhamasa Kaca Online. Kami persilakan kepada baik, demikianlah pengumuman dari Panitia Dhamasa Kaca Online. Sekarang sampailah kita di penghujung Dhamasa Kaca Online kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Christine yang telah membawakan materi yang luar biasa pada malam hari ini, juga kepada segenap tim Dhamasa Kaca Online dan Bapak Ibu, saudara-saudari sedama sekalian yang telah membantu pengembangan Buddha Sasana sehingga kita bisa menjadi lebih maju dalam Dhamma. Akhir kata, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.